Halo dan selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah Anda membayangkan seekor hewan laut kecil seperti lobster bisa memicu krisis diplomatik besar? Bahkan nyaris menyebabkan perang sungguhan antar negara? Kedengarannya seperti lelucon, bukan? Namun, ini adalah kisah nyata yang terjadi di awal tahun 1960-an. Sebuah konflik yang dikenal sebagai Perang Lobster atau Guerra de la Costa antara dua kekuatan maritim, Prancis dan Brasil. Jadi, duduklah dengan nyaman, karena kita akan menyelami salah satu babak paling absurd. Namun juga penting, dalam sejarah hubungan internasional. Cerita ini bermula pada awal dekade 1960 tepatnya antara tahun 1961 hingga ke 1963. Nelayan Prancis, khususnya dari wilayah Brittany, mulai meluangkan waktu berlayar jauh melintasi Atlantik hingga ke lepas pantai timur laut Brasil, tujuan mereka mencari lobster. Dan mereka menemukan ladang emas bukan emas sungguhan, melainkan populasi lobster yang melimpah ruah di lereng benua lepas pantai Pernambuco, Brasil. Ini adalah surga bagi para nelayan, sumber daya yang siap untuk dipanen. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, kelimpahan sumber daya justru menjadi pemicu masalah. Pemerintah Brasil menganggap kehadiran kapal-kapal penangkap lobster Prancis di wilayah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan mereka. Mereka berpendapat, lobster-lobster itu adalah bagian dari landas kontinen Brasil, yang berarti hanya Brasil yang punya hak untuk mengambilnya. Namun, Prancis punya argumen yang, jujur saja, sangat aneh dan kreatif. Prancis berdalih, lobster adalah makhluk yang bisa berenang, bukan sekadar merayap di dasar laut seperti kepiting. Oleh karena itu, menurut mereka, lobster harus dikategorikan sebagai ikan yang bebas ditangkap oleh siapa saja di perairan internasional. Sebuah perdebatan ilmiah yang konyol, bukan? Seolah-olah mengesampingkan fakta bahwa lobster memang cenderung hidup dan mencari makan di dasar laut. Mendengar argumen Prancis, Brasil memberikan balasan yang legendaris. Seorang laksamana Brasil dengan cerdik menukas, hanya karena kanguru melompat, bukan berarti dia adalah burung. Sebuah kutipan yang sempurna untuk mematahkan logika Prancis yang dipaksakan. Analogi ini menyebar luas dan menunjukkan betapa absurdnya klaim Prancis di mata Brasil dan dunia. Namun, argumen dan tawa tidak menyelesaikan masalah. Situasi justru memanas hingga ke tahap militer. Brasil, yang merasa harga dirinya diinjak-injak, tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan kapal perusak dan kapal penjelajah angkatan laut mereka untuk mengusir kapal-kapal nelayan Prancis. Bisa dibayangkan bagaimana respons Paris, Presiden Prancis saat itu. Charles de Gaulle, seorang tokoh yang dikenal tegas dan sangat bangga, merasa kehormatan negaranya dipertaruhkan. Ia memerintahkan pengiriman kapal perusak Tartu untuk mengawal dan melindungi nelayan Prancis. Dalam sekejap, ketegangan meningkat drastis. Angkatan udara dan angkatan laut Brasil pun bersiaga penuh, siap menghadapi kemungkinan perang terbuka. Dunia menahan napas, khawatir sebuah sengketa lobster bisa memicu konflik yang lebih besar di tengah ketegangan perang dingin. Untungnya, krisis ini tidak pernah berkembang menjadi perang fisik yang sesungguhnya. Kedua belah pihak menyadari bahaya eskalasi dan memilih jalur diplomasi, serta pengadilan internasional untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Setelah serangkaian negosiasi yang alot dan perdebatan di ranah hukum internasional, sebuah kesepakatan berhasil dicapai. Brasil berhasil memperluas klaim wilayah laut teritorialnya, sebuah langkah penting untuk kedaulatan maritim mereka. Sebagai kompromi, Prancis diizinkan untuk tetap menangkap lobster di area tersebut selama 5 tahun. Namun dengan satu syarat krusial, mereka harus membagi sebagian hasil tangkapannya dengan nelayan lokal Brasil. Sebuah akhir yang damai dan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Perang lobster ini mungkin terdengar aneh dan lucu di telinga kita saat ini, tetapi ia memiliki dampak yang sangat signifikan. Konflik ini menjadi studi kasus penting dalam pengembangan hukum laut internasional mengenai hak eksplorasi sumber daya di landas kontinen. Pelajaran yang diambil dari perang lobster ini turut memengaruhi perumusan Konvensi Hukum Laut PBB, atau yang kita kenal sebagai USLOS, sebuah kerangka hukum global yang mengatur segala aktivitas di lautan hingga hari ini. Jadi, meskipun dipicu oleh seekor lobster, konflik ini bukan sekadar anekdot lucu dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bahkan perselisihan yang paling absurd,
pun bisa memiliki konsekuensi geopolitik yang serius dan membentuk masa depan hukum internasional. Apakah Anda tahu ada konflik serupa lainnya yang dipicu oleh sumber daya alam yang unik? Berikan pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke kanal kami, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.